Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua di hari Sabtu minggu pertama bulan Oktober ini. Di video kali ini gua mau share kelanjutan dari video gua yang sebelumnya yang judulnya 3 alasan yang bikin gua shock waktu mempersiapkan dana pensiun. Nah, di video ini gua lebih mau share ke checklist sih. Waktu akhirnya gue memutuskan oke, gue akhirnya bisa resign. Checklist yang gue lakukan apa, dan ini juga yang gue bicarakan sama suami gue sampai akhirnya kita berdua sepakat oke, gue bisa resign dan kita bisa mengandalkan pemasukan dari pihak suami aja. Oke, ada 4 poin, ada 4 checklist yang kita waktu itu lakukan. Yang nomor 1 adalah tentu saja satu income, yaitu dari pihak suami gue, harus bisa mengcover kebutuhan atau pengeluaran bulanan keluarga kami. Nah, pengeluarannya ini pengeluaran apa aja sih? Tentu saja pengeluaran ini mencakup bulanan rutin. Bulanan rutin ini berarti termasuk makanan kami selama 1 bulan, uang sekolah anak-anak, uang les, kemudian kebutuhan kayak obat-obatan, kalau diperlukan vitamin, sabun, pokoknya kebutuhan rumah tangga bulanan lah ya. Itu harus bisa di cover dari satu income. Kemudian yang kedua adalah harus juga bisa mengcover biaya tahunan. Biaya tahunan ini contohnya ya yang kebutuhan hari raya, dalam hal ini kami Imlek kasih angpau gitu ke keluarga, kemudian biaya STNK, kendaraan kami, kemudian PBB, kemudian biaya-biaya lain deh yang sifatnya tahunan. Nah, secara total waktu kami hitung biaya pengeluaran tahunan dan bulanan ini, kami bagi 12, yaitu syaratnya adalah income suami gua itu harus bisa cover kebutuhan itu semua sih. Oke, kemudian kita lanjut ke checklist yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 waktu itu tentu saja dana darurat. Oke, dana darurat kita sudah harus terpenuhi. Nah, dana darurat ini beda-beda ya teman-teman. Kalau kalian masih single atau sudah menikah tapi belum punya anak, anak 1, anak 2, anak 3 dan seterusnya, tentu saja hitungannya berbeda. Nah, buat gua yang punya 2 anak, standarnya itu kalau nggak salah sekitar 12 kali gaji atau dana daruratnya itu untuk menutupi kebutuhan selama 1 tahun. In case terjadi sesuatu ya, kayak misalnya 2020 kan keadaan nggak nentu banget, banyak yang kena PHK dan sebagainya. Nah, dana darurat itu harus bisa memenuhi kebutuhan kita paling nggak. Kalau punya 2 anak ya paling enggak 1 tahun sampai 15 bulan kalau gua nggak salah. Beda-beda sih, nggak ada pakem pastinya. Masing-masing financial advisor juga kasih guidance yang mungkin plus minus lah gitu. Nah, untuk gua dan suami karena kita mau keep it safe, karena kan kita nggak tahu ya, things can happen. Jadi gue sama suami ngerasa comfort kalau paling enggak dana darurat kita itu bisa untuk 20 sampai 24 bulan. Dari pengeluaran ya, bukan pemasukan, tapi dari pengeluaran bulanan. Nah, dana darurat ini akhirnya kita keep, ada yang kita taruh deposito dan instrumen yang lainnya, tapi betul-betul yang harus cash. Oke, jadi checklist yang keduanya kita yaitu dana daruratnya harus udah ada sebelum gue resign. Kemudian yang nomor tiga tentu saja dana pendidikan buat anak-anak kami. Oke, dana pendidikan ini berarti mulai dari SMP, SMA, kuliah gitu kali ya, untuk kedua anak kami. Gua nggak nungguin sampai kayak total biaya itu udah 100% tersedia, enggak. Tapi gua ngitungnya dengan cara misalnya anak gue SMP berapa tahun lagi, SMA berapa tahun lagi, kuliah berapa tahun lagi, biaya saat ini berapa, kemudian biayanya nanti berapa, waktu mereka future value-nya berapa,
Kemudian kan ketahuan tuh kalau mau nabung dari sekarang atau lamsam dari saat ini, nilainya tuh berapa saat ini. Nah itu yang gue lakukan. Jadi gue nggak kayak misalnya untuk kuliah butuh 600 juta in total, gue punya sekarang 600 juta, nggak kayak gitu teman-teman, nggak harus seperti itu. Jadi yang gue lakukan adalah gue hitung jadi kayak majuin, abis itu mundurin lagi gitu future value-nya anak-anak itu waktu mereka SMP SMA kuliah itu berapa. Kemudian gue kembalikan ke nilai masa sekarang itu, berapa nilai yang harus gue punya secara lamsam ataupun kalau gue sama suami cicil bulanan. Nah dana itu, cicilan bulanan ataupun lamsamnya itu yang kita taruh ke dalam instrumen investasi sesuai dengan persentase return bunga yang akan membantu kami achieve. Jadi misalnya kalau untuk dana pendidikan gue taruh sebagian ada di reksadana saham, sama sebagian lagi ada di reksadana campuran. Oke, karena jangka waktunya lumayan panjang kan. Jadi kita taruh uangnya itu sekarang di situ secara lamsam maupun ada juga setiap bulanan kita juga ada top up. Nah, kita masukkan ke situ. Nah, berdasarkan perhitungan harusnya akan cukup sih untuk waktu anak-anak kami itu masuk SMP, SMA maupun kuliah. Oke, kalau misalnya gue harus kayak siapin lamsam total sekarang itu gede banget sih teman-teman. Jadi kita benar-benar memanfaatkan compounding interest, kemudian kita memanfaatkan benar-benar waktu sih. Jadi waktu is our best friend di sini. Oke, itu poin yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4-nya itu tentu saja dana pensiun. Dana pensiun gue dan suami. Oke. Nah, kalau kalian lihat di video gue yang sebelumnya ini, gue juga udah bahas bahwa untuk persiapan dana pensiun, itu juga enggak lamsam kayak gue misalnya butuh 8M untuk nanti gue pensiun dengan nyaman. Tentu saja bukannya 8M itu udah ada di masa saat ini ya teman-teman ya. Tapi kayak kita tahu di instrumen yang at the end 15 tahun dari sekarang itu akan achieve angka yang kita butuhkan untuk kita bisa pensiun dengan tenang. Gitu, bukan lamsam ada di sekarang ini. Oke, jadi udah 4 ya teman-teman ya. Yang pertama tentu saja kami harus ngecek, kami hitung income harus lebih besar dari pengeluaran dari satu sisi, itu dari satu single income lah bahasanya. Kedua, dana daruratnya udah aman. Ketiga, dana pendidikan juga kami udah prepare. Untuk dana pensiun kami juga udah calculate yang sudah masuk, kemudian yang bulanan kami cicil itu kami sudah hitung dan kami persiapkan gitu untuk bantu achieve. Jadi dengan ini kami udah ngerasa kayak cukup oke, gue bisa resign. Toh gue resign juga enggak yang plan untuk enggak ngapa-ngapain sama sekali. Mungkin 1 tahun pertama planningnya mau ya istirahat dulu, take a break after kayak hampir 15 tahun kerja terus gitu. Tapi harapan gue di tahun depan gue udah bisa mulai cari ya sumber income kecil-kecilan gitu kali ya. Jadi itu yang mungkin bisa nambah-nambah. Tapi at least gue udah cukup comfort untuk resign waktu tahun lalu itu. Oke. Nah, nggak berhenti sampai di sini sebetulnya teman-teman. Ada 2 hal lain sih yang gue betul-betul calculate waktu itu adalah kita langsung mempersiapkan beli asuransi kesehatan sama asuransi jiwa waktu gue resign itu. Jadi gue resign Desember 2020, bulan itu juga kita langsung beli asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. Asuransi kesehatan kenapa? Karena kan gue resign, jadi asuransi yang tadinya gue dapatkan dari perusahaan untuk suami maupun anak juga termasuk di cover waktu itu kan hilang. Nah, dari pihak suami kita ngerasa bahwa belum cukup gitu asuransinya. Jadi kita ambil lagi asuransi kesehatan mandiri gitu, karena ya balik lagi menurut kita asuransi kesehatan tuh penting banget kan. Nah yang kedua adalah asuransi jiwa yang mengcover suami gua. Kenapa? Karena saat ini kan kita single income ya teman-teman. Jadi kalau single income itu kan kalau sampai amit-amit kenapa-napa ya kita kehilangan sumber pendapatan gitu. Jadi gue dan suami betul-betul pikir asuransi jiwa ini penting buat kondisi di mana keluarga ini bergantung cuma dari satu single income gitu. Jadi
kita rapiin semuanya ini, 4 plus asuransi ini. Setelah kita amankan, baru akhirnya gue dengan tenang resign dari company gue. Oke. Nah, mungkin kalian tanya sih, oh oke, jadi nyantai aja dong gitu setelah resign, bisa hidup bisa hidup persis 100%. Menurut gue nggak sampai 100% juga dalam kondisi gue. Jadi gue bilang sama suami sih, jadi kayaknya kita betul-betul harus jaga state ini semua itu tetap terjaga, jangan sampai tergerus, karena kan gampang banget ya udah resign, abis itu aset yang kita miliki itu gampang banget hilang kalau kita tetap konsumtif gitu. Jadi ada beberapa penyesuaian yang gue lakukan sih. Jadi gue cabut ini dulu ya teman-teman. Jadi penyesuaian yang gue lakukan saat ini tentu saja ini. Jadi lebih ke leisure kali ya yang gue maintain, gue manage. Spending gue secara pribadi ya, ataupun keluarga ini mungkin gede, cukup besar porsinya di makanan. Jadi tentu saja nyemil, GoFood, pesan makanan buat makan malam, weekend kayak gitu. Nah itu kalau kita hitung-hitung dari tracking bulanan kita itu lumayan besar. Nah paling dana ini yang kita coba manage sih biar nggak terlalu bocor banget. Salah satu caranya kalau untuk makanan, ya gue mulai masak tentu saja, karena kan sekarang jadi udah ada waktunya ya teman-teman untuk bisa masak juga. Kemudian belanja juga mulai diatur-atur. Ada beberapa aja yang juga gue minta tolong nyokap masakin. Kemudian kopi-kopian yang biasanya spending gue lumayan gede banget di kopi waktu ngantor itu, seperti kalian tahu lah ya. Yang biasanya satu gelasnya 50.000 kayak gitu. Itu kan mulai berkurang sih. Kemudian kita ganti dengan opsi baik Dalgona Coffee ataupun gue beli kopi Malaysia yang harganya lebih murah. Yang kedua adalah fashion. Fashion ini nggak sampai yang gimana banget sih. Cuman udah mah pandemi kan teman-teman, kita nggak kemana-mana juga. Itu membantu banget. Jadi gue nggak beli baju-baju buat kegayaan gitu. Terus gue juga coba maintain sih, betul nggak sih beli baju ini betulan emang butuh, bakalan kepake atau enggak gitu. Jangan-jangan cuma kepake 1 kali 2 kali, abis itu nggak dipakai. Saat ini aja gue mungkin punya sekitar 15 baju yang belum terpakai. Waktu itu soalnya beli karena optimis, oh pandemi udah mau selesai, nanti bisa pakai lagi, bisa keluar ke mall, jalan-jalan, traveling dan sebagainya. Ternyata nggak selesai-selesai, jadi ada 15 baju kali yang belum kebuka, masih rapi di plastik. Jadi ini mungkin 2 hal yang kita manage supaya nggak sampai terlalu boros. Balik lagi, goal gue adalah meskipun gue resign, meskipun beberapa checklist yang tadi gue rasa udah kita cukup comfort lah, meskipun kita setiap bulan tetap monitor pergerakan masing-masing instrumen itu, tapi jangan sampai tanpa disadari gaya hidup menghabiskan sedikit demi sedikit investasi kita atau aset kita. Itu aja sih. Segitu aja teman-teman sharingnya gue, checklist yang gue dan suami gue lakukan, atau sebetulnya checklist yang gue presentasin ke suami sih waktu akhirnya gue memutuskan. Gue bilang bahwa kayaknya udah bisa nih untuk resign gitu. Oh ya, sama satu lagi teman-teman yang gue lupa adalah sebelum gue resign itu gue memastikan bahwa cicilan udah nggak ada. Oke, jadi ini salah satu parameternya banget. Gue bilang sama suami adalah waktu cicilan udah lunas, cicilan properti by the way ini harusnya udah aman. Paling nggak kalau misalnya nggak ada cicilan, hidupnya kayak lebih tenang gitu, ya kan teman-teman. Oke, segitu aja sharing dari gue. Let me know kalau kalian punya pertanyaan ataupun input untuk video yang selanjutnya. In the meantime, have a great weekend. Bye bye.